Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Tidak sepatah pun mengenai kunjungannya ke kuburan kakeknya dan menuntut ilmu di sana. Ketika kedatangannya kembali dan kelahiran anaknya terdengar oleh tetangga, maka mereka berdatangan ke rumah Indah. Kata mereka, hendak melihat bayi yang baru lahir. Memanglah itu maksud mereka, tetapi bukan sekedar hendak melihat dalam arti yang biasa. Mereka sebenarnya mau tahu bagaimana rupa anak yang berayahkan manusia harimau itu. Mereka dalam hati berharap akan melihat kelainan yang besar pada bayi itu. Ada yang mengira akan menyaksikan bayi berbadan harimau dan berkepala manusia. Ada yang menyangka bahwa dia akan melihat bayi berkepala harimau. Seorang perempuan yang begitu benci pada keluarga ini pun, Ijah namanya, telah memerlukan datang. Orang-orang yang mengetahui bahwa dia tidak menyukai keluarga Erwin saling tanya, mengapa Ijah mendadak sontak berbalik jadi baik dan mau melihat bayi Indah. Ketika Ijah datang di tempat itu ada tamu, tak kurang daripada 7 orang banyaknya. Semua mau melihat bayi yang diharapkan aneh atau ajaib. Tetapi mereka ini jadi kecewa, karena yang dilihatnya hanya bayi biasa, bahkan mungil lagi. Aneh manusia memang, kadang-kadang mengharapkan yang buruk bagi orang lain, asalkan puas mata dan hatinya. Kedengkian atau super egoismekah ini? Mereka saling pandang dengan penuh arti. Indah pun melihat pandangan mereka yang mengandung makna itu. Dia tidak memberi komentar, tetapi di dalam hati merasa puas karena dia telah mengecewakan mereka. Dia tahu ada di antara mereka ini yang selalu mempergunjingkan dia dengan suaminya. Yang paling aneh lagi adalah perangai Ijah yang paling tidak menyukai Indah dan suaminya. Dia menganggap Erwin hanya iblis yang hidup di tengah-tengah manusia dan menimbulkan malapetaka belaka. Kebenciannya itu diperkuat lagi oleh karena Ijah masih termasuk keluarga Adam yang sudah cacat sebagai risiko dari perbuatannya sendiri. Ketika Ijah sampai di rumah itu, dia langsung ke tempat pembaringan bayi dan dia menjerit lalu menggigil, menyebabkan para tamu pun terkejut dan heran. Mengapa perempuan ini? Kemasukan setankah dia? Ada apa Ijah? Tanya seorang kenalannya. Nanti terbangun bayi itu. Hah? Bayi? Mata kalian buta? Tidak kalian lihat anak harimau ini yang kelak akan membinasakan kita? Kalian mau biarkan daerah kita ini dihuni iblis sebagai tambahan dari iblis yang sudah ada? Ijah lalu melihat ke Erwin yang baru masuk ke ruangan itu. Orang-orang yang ada di situ pun memandang Erwin yang sudah hampir setahun tak mereka lihat dan dengar beritanya. Tetapi selalu jadi pergunjingan. Macam-macam cerita mereka, terutama cerita Ijah. Mereka mengatakan bahwa Erwin takut pada polisi, takut ditembak. Oleh karena itu dia bersembunyi. Tetapi malam-malam dia datang ke tempat istrinya. Oleh karena itu Indah jadi hamil dan anaknya pasti akan merupakan makhluk aneh yang sedap ditonton. Tetapi karena selain segala ocehan mereka, rasa takut pada Erwin juga besar. Maka begitu melihat Erwin, mereka menyapanya dengan ramah. Ada yang menanyakan kapan dia kembali dan memuji bahwa anaknya cantik sekali. Erwin pun sudah kembali, akan celaka kita semua, teriak Ijah yang menimbulkan kehebohan itu. Oleh karena teriakannya cukup keras, maka banyak orang lain berdatangan mau tahu apa yang terjadi. Melihat orang tambah banyak, Ijah bukan diam, tetapi
jadi lebih berani. Tangannya telah bergerak mau mencekik bayi Indah, tetapi ia ditahan oleh orang-orang yang ada di situ. Ija meronta-ronta. Tenaga Ija menjadi kuat oleh amarahnya, sehingga lebih banyak orang harus memegangi dia. "Ada apa, Ija?" tanya seorang perempuan. "Kalian tidak melihatnya? Kalian dibutakan si Erwin itu," kata Ija keras. Semua orang kian heran. Erwin hanya memandang sedih. Dia tidak suka akan kehebohan itu, tetapi dia tidak bertindak apapun, takut akan jadi lebih onar lagi. Semua orang memandang lagi ke bayi di dalam tempat tidur kecilnya. Bayi biasa yang sangat cantik, tetapi bagi mata Ija yang rupanya terpengaruh oleh harapan dan emosi, yang tampak itu bagaikan seekor anak harimau berkepala manusia yang tidak sempurna. Bagian rambut kepala memang seperti bayi biasa, tetapi menurut penglihatan matanya, mulutnya bagaikan moncong harimau, kupingnya kuping harimau, mata dan hidung bayi itu bagaikan hidung manusia. Ija meronta-ronta terus, ingin hendak membunuh anak Indah dan Erwin. Untunglah ada seorang dukun. Dia meminta air putih di dalam gelas, membacakan mantra, lalu membasahi muka Ija, terutama matanya. Setelah itu, air itu disapukannya pada dahi dan muka Ija. Tenaganya menyusut dan amarahnya berkurang. Dia dibawa kembali ke tempat bayi itu. Dia tanpa merasa apa yang telah terjadi atas dirinya, dia berkata, "Amboi, cantiknya anak ini. Beruntung sekali si Indah dan Erwin." Erwin mendekati perempuan itu. Ija menyalamnya dan berkata, "Selamat Erwin, kau beruntung punya anak pertama begini mungil. Akan kau namakan siapa dia?" Orang-orang semua heran, sama herannya dengan Erwin dan Indah yang mengikuti semua kejadian. "Belum ada namanya dan belum terpikir," jawab Erwin. Dia tidak menunjukkan rasa benci pada Ija, bahkan bersyukur bahwa orang itu telah normal kembali. "Boleh aku memberi nama?" Ija bertanya kepada Indah. Indah hanya tersenyum. Ija memandang Erwin, menunggu reaksinya. Erwin pun tersenyum. Ija bertanya lagi, "Boleh Erwin? Coba ku dengar siapa nama yang kakak usulkan." Jawab Erwin. "Indah Permata Erwinasari," kata Ija. "Panjang nian," kata Erwin. "Di zaman sekarang nama orang panjang-panjang, katanya supaya umur pun panjang. Apalagi orang-orang kaya dan berpangkat. Cobalah dengar nama anak-anak mereka, sedepa kalau ditulis." Para tamu jadi tertawa, tetapi yang paling besar tawanya adalah Ija. Dia sama sekali tidak sadar apa yang sudah terjadi tadi. Matanya telah ditipu oleh kebenciannya. Di dunia memang selalu terjadi hal-hal yang tidak kita duga dan tak terpecahkan oleh akal sepintar apapun. Setelah kembali dari rumah Indah, semua tetangga yang menduga akan melihat bayi ajaib berbalik merasa berdosa pada diri mereka sendiri. Mengapa mengharapkan yang buruk bagi orang lain? Mengapa mereka selalu ingin menikmati kesenangan atas penderitaan orang lain? Yang paling banyak cerita di antara mereka adalah Ija, yang begitu berharap melihat anak harimau atau setengah macan dilahirkan dari keluarga yang begitu dibencinya. Hayalan buruknya terpenuhi. Dia melihat anak setengah harimau, setengah manusia, sehingga dia bersikap bagaikan orang gila. Apakah ini dapat kita namakan suatu pembalasan kontan atas seorang anak manusia yang berhati dengki terhadap sesamanya? Tetapi kepada dia pun
segera diperlihatkan kenyataan oleh Yang Maha Kuasa bahwa dengan kehendaknya juga maka sesuatu bisa tercipta, bukan atas khayalan orang yang berhati busuk seperti Ija. Ija berkunjung dari satu ke lain rumah menceritakan betapa cantiknya anak Erwin dan Indah, betapa dia ingin mempunyai anak semacam itu. Kalian harus melihatnya, karena bayi itu luar biasa cantiknya, kata Ija. Lalu ada beberapa orang di antara kenalan yang dikunjunginya berkata heran, bagaimana mungkin, bukankah ayahnya harimau manusia itu? Maka Ija berkata, siapa harimau manusia? Dia marah. Si Erwin yang sudah melarikan diri itu, kata kenalannya, kalian ini dungu dan busuk. Erwin bukan harimau manusia, dia manusia semacam engkau. Bahkan lebih baik lagi, jangan berkata sembarangan mengenai orang lain. Tuhan akan mengutukmu. Pergilah, saksikan sendiri. Anak kalian tidak ada yang secantik anak Indah. Orang-orang yang mengetahui bahwa Ija ini tadinya sangat benci pada keluarga Indah, jadi heran mengapa wanita ini jadi begitu. Berbalik pikiran 180 derajat. Apa yang membuat dia berubah? Gilakah dia? Mereka berpikir demikian karena kesana kemari hanya itulah ceritanya tentang bayi yang amat mungil itu. Dan karena Ija sedang hamil, maka dia menyatakan keinginannya mempunyai anak semacam anak Erwin dan Indah. Hamilnya sudah sangat tua memang, hanya menunggu hari untuk melahirkan. Bukan hanya itu yang diperbuat Ija, dia membeli perlengkapan untuk bayi, kembali lagi ke rumah Indah dan menyampaikan hadiahnya itu. Tambah heranlah Indah dan Erwin, mengapa perempuan ini jadi begitu baik. Kata Ija, Erwin, anakmu ini cantik sekali. Mau kau doakan agar aku juga mempunyai anak seperti ini? Dia berkata dengan mata berlinang. Aku akan mendoakan, Kak, tapi aku ini hanya manusia saja, bahkan bukan manusia sebagai kalian. Aku hanya manusia harimau. Kakak pun tahu, kata Erwin. Dia berkata demikian bukan maksud menyindir, tetapi dengan sepolos hatinya karena dia mengetahui keadaan dirinya. Tiada lain maksudnya daripada berkata dengan rendah hati. Dia tak punya dendam terhadap Ija. Kini Ija sadar bahwa dia dulu begitu benci pada Erwin dan Indah dan memperguncingkannya ke sana kemari. Mulutnya jua yang bergosip kian kemari bahwa kalau anak Indah tidak serupa harimau, tentu dia mengadakan hubungan serong dengan laki-laki lain. Berkata Ija dengan penuh penyesalan, aku dulu telah salah sangka, Erwin. Hari ini aku minta maaf padamu dan Indah. Aku banyak memburukkan kalian berdua. Kini aku insaf. Erwin, bolehkah aku meminta sesuatu? Apa yang ada padaku, Kak? Tanya Erwin. Aku ingin bertemu dengan ayahmu yang selalu datang menemuimu itu. Begitu ku dengar nama beliau Jalubuk, aku mau mohon sesuatu pada beliau. Ayahku sama saja seperti aku, Kak Ija. Dia bukan dukun, bukan apa-apa, hanya manusia malang. Kami satu keturunan, semua bernasib malang. Jangan berkata begitu, Erwin. Tak baik terlalu merendahkan diri. Orang malang tidak akan punya anak secantik anakmu dan Indah. Betapa bahagianya kalian. Erwin menegaskan bahwa hal itu rasanya tidak mungkin dilakukan karena ayahnya tidak pernah mengatakan bahwa dia mau bertemu dengan orang lain selain anaknya. Tetapi Ija tetap memohon dan akhirnya Erwin berkata dia akan menyampaikan harapan Ija manakala ayahnya datang mengunjungi dia. Tetapi
Suatu bencana lain menimpa Erwin yang sedang merasa bahagia dengan istrinya. Polisi setempat mendapat keterangan dari sementara masyarakat bahwa manusia harimau yang banyak membawa kekacauan dan malapetaka itu telah kembali. Dia harus diringkus untuk mencegah kejadian-kejadian seperti dulu. Orang yang dikoyak, muka manusia yang dirobek, dan Adam yang diikat lalu dimasukkan ke dalam kuburan. Dirinya harus dianggap sebagai pengacau keamanan dan ketentraman. Polisi sependapat dan jadi ingat kembali bahwa setahun yang lalu mereka pernah mengubur-ngubur dia tanpa hasil. Kinilah kesempatan untuk membalas kelihayan Erwin dulu. Satu pasukan dikirim ke rumah Erwin, khawatir kalau dia memberi perlawanan. Mereka telah mendapat perintah dari komandan mereka, seorang kapten polisi asal Tapanuli juga, untuk hanya menembak kalau memberi perlawanan. Tetapi kalau bisa dengan cara halus, dibujuk saja, itu yang terbaik. Pengepungan dilakukan ketat, meskipun jumlah mereka banyak, tetapi tiap orang berdebar hati. Apakah yang akan terjadi? Yang tahu ijim-ijim membacakan ilmunya untuk minta keselamatan. Ada di antaranya yang punya mantra untuk tidak dilihat orang. Itu pun dibaca berulang-ulang supaya Erwin tidak sampai melihat dia. Dia hanya bisa membuat dirinya tidak kelihatan, tidak punya ilmu untuk melakukan serangan istimewa. Paling banter, dia akan dapat menembak tanpa dirinya dilihat siapapun kalau manusia harimau itu melawan atau mau melarikan diri. Setelah pengepungan 2 lapis dirasa cukup untuk menangkap Erwin, maka 3 orang polisi yang dianggap berkepala dingin mendatangi rumah Erwin. Oleh komandan telah dipesankan supaya sedapat mungkin dipergunakan cara yang halus. Tidak boleh mempergunakan kekerasan kalau tidak terpaksa. Siapa yang berbuat keras atau kejam tanpa mestinya akan ditindak sebagai polisi yang indisipliner dan akan dihukum karena kelakuan yang begitu menimbulkan kebencian dan ketakutan saja pada masyarakat. Padahal yang demikian tidak boleh sampai terjadi. Letnan Polisi Suyono diterima dengan baik oleh Erwin yang ada di rumah. Hatinya berdebar, tetapi dia bisa menguasai diri. Petugas keamanan itu menerangkan bahwa dia akan senang sekali kalau Erwin suka datang sebentar ke kantor polisi untuk sekedar memberi penjelasan. Tidak ada soal apa-apa, katanya. Mereka berempat, 3 petugas polisi dan Erwin, bicara dengan santai. Pembantu rumah sempat menyuguhkan teh dan sedikit juadah yang oleh Erwin dipersilakan untuk tamu-tamunya. Tapi tak ada seorang pun di antara mereka yang mau menjamah, baik teh maupun kue-kuenya.